balik lagi bersama saya, Victor Lamberti dari Computer Science Business Online. Saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Code Smarter, Not Harder, Redefining the Developer's Roles in the Era of Generative AI. Ya, ada pun outline yang akan saya bawakan. Di video kali ini kita akan memahami tentang understand the black box, apa sih di balik layar si AI ini gitu loh. Terus setelah memahaminya, bakalan muncul pertanyaan, apakah ada risiko tersembunyi? Ya, kita akan um, bersama-sama membahasnya. Kemudian shift your mindset dan takeaway apa aja yang bakalan jadi next plan kita, next action kita. Langsung saja, the evolution of coding. Dari manual memorization to AI assisted architecture. Ya, tadinya dari awal programmer itu melakukan coding, ya semuanya berpacu kepada buku, manual books, dan ingatan dan language syntax, kemudian beralih ke memanfaatkan Google sebagai solution searching, Stack Overflow untuk mencari jawaban yang sudah ada atau pattern-pattern yang sudah ada, solusi yang sudah ada. Dan saat ini intent based, cukup ngedescribe logic, AI akan let's AI cooking for us gitu loh. Ya, jadi fokus kita yang tadinya bagaimana menyelesaikan ini menjadi apa dan kenapa. Apa sih solusi yang diberikan si AI ini? Kenapa sih itu works gitu? Ya, next, inside the black box. Sebagai seorang engineer, kita bukan hanya menggunakan tools, kita harus paham tools yang kita pakai ini seperti apa sih. Di balik layar dia bagaimana sih? Oke, langsung aja. Ya, practically sebagai seorang engineer kita menggunakan IDE. Nah, di dalam IDE kita sudah terinstall extension atau built-in AI agent, agentic AI. Nah, kemudian uh, practically when we type, terus si retrieval engine si AI tadi itu bakalan nge-retrieve data dari active file atau file-file lainnya yang ada dalam workspace kita, kemudian di-sending ke si LLM Cloud. Nah, LLM Cloud akan memproses konteks yang sudah di-build sama si retrieval engine tadi dan akan diberikan sebuah solusi. Nah, theoretically konsepnya menggunakan statistik probability ya. Um, Jawaban mana yang probabilitasnya paling tinggi itu bakalan diberikan sama kita. Nah, theoretically dia akan memberikan jawaban based on data trainingnya. Data trainingnya kan bisa aja ngaco ya. Jadi ya bisa aja salah. Nah, seperti itu bisa jadi salah dan bisa aja benar. Makanya setiap LLM itu bakalan nge-warning gitu loh. Solusi AI bisa aja salah. Baik LM sendiri atau LM wrappernya ya. Website yang menggunakan LM kan ada warning kan. AI bisa saja salah. Nah, that's why we need to menghindari autopilot mode. Ya, autopilot mode ini sangat bahaya. Yang mengandalkan AI untuk nge-create suggestion untuk kita itu sama aja produktivitas yang salah. Yaitu bakalan ngakumulate hidden tricks untuk kita. Hidden tricknya apa aja? Satu, security vulnerable. Ya most commonly ya security vulnerable ya. Karena itu sebenarnya berdasarkan pengalaman saya dia bakalan fokus on functionality. Jadi kita prompting, diberikan jawaban, fokus dia ya functionality doang. Ini works works aja gitu loh. Dan mostly engineer itu apalagi engineer junior ya, itu di copy terus di paste ke editornya dia, di run, works dan semua requirement itu ke tackle, ya udah dia bakalan commit. Ya itu bakalan ngeciptain technical debt ya. Selain security ya spaghetti code balik lagi kan itu hanya fokusnya ke functionality. Ya, dia kan memberikan jawaban yang works. Namun belum tentu works buat kita, belum tentu works buat tim. Works buat tim kan itu standar ngikuti pattern tim kita clean, bisa di maintain sama engineer lain gitu ya. Ya kalau yang on in autopilot mode ya kita bakalan nggak save dong spaghetti code itu ya.
terima aja resikonya gitu loh. Halusinasi. Karena kemampuan AI itu terbatas based on data yang di training, ya bakalan ada kemungkinan halusinasi. Ya, nggak jarang dia memberikan solusi yang ternyata itu nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, ternyata itu library-nya bahkan nggak ada gitu loh. Ya kalau menggunakan Node.js, di NPM-nya nggak terdaftar, nggak keregis. Kalau Golang di Go Package Manager-nya nggak ada. Ya sering sekali si AI halusinasi. Kalau di sekarang sih sudah mulai ada temuan-temuan terbaru kan ya, kayak semacam memanfaatkan AI search, deep thinking, yaitu di luar pemaparan materi ini ya. Ya, itu bakalan mengurangi halusinasi ya, penerapan-penerapannya ya, kayak semacam RAG juga atau nambahin konteks MCP ya. Silakan pelajari sendirilah gitu. Oke, kita masuk ke case study the subtop trap. Saya nih sebagai engineer ya, saya prompting, buatin dong function Python untuk ngambil data user based on uh, input ID atau user ID si user ini ya. Terus let AI work, jepret dia berikan solusi. Nah, sebagai most common engineer itu kan bakalan nge-copy, terus di paste di editornya dia, di running, it's work, udah commit. That's the valid concept ya. Konsep yang salah, itu ada produktivitas yang salah. Ya mungkin cepat, cuman kan salah dan vulnerable kan kalau kita review ya. That's why we need to shift from writer to reviewer. Dari tadi code yang salah, setelah kita review, ini vulnerable nih. Ya udah kita typing lagi aja. Raw input nggak cukup. Saya butuh nge-refactor code ini. Gunakan parameter query untuk menghindari SQL injection. Jebret, bakalan ngirimin lagi solusinya. Nah, setelah kita review dan jalanin ya, kok sama aja. Iya, sama aja, sama-sama running kan. Perbedaannya yang ini lebih optimized dan lebih secure. Next, tentunya kita perlu nge-redefining ya role kita dari munculnya AI baru, teknologi-teknologi baru yang semakin memudahkan kita sebagai seorang engineer. Tentunya kita butuh upgrade skill kita untuk match dengan perubahan ini, untuk adapt gitu loh. Ya kita butuh skill prompt engineering, asking the right question, ya, giving the right instruction untuk memandu AI, shifting dari just writing syntax ke yang ngebuat logic dan goals yang jelas. Review dan debugging ya, spotting harus temukan kekurangannya, miss-nya apa. Ya validasi setiap outputnya itu bakalan yang membantu kita untuk keep quality, security, dan performance ya, dari halusinasi-halusinasi yang ada dari miss-miss yang ada dari solusi CE tersebut. Sistem harus diatur. Sebagai seorang engineer kita harus memiliki kemampuan nge-arsitek, nge-desain dong. Yang nge-desain scalable system yang dimana AI ini juga fit dengan sistem kita. Simpelnya gini, AI kan hanya fokus ke functionality sama mengerucut ke konteks yang kita berikan. Nah, seringkali itu bakalan ngaco kalau kita buat konteks baru atau misalnya fitur login. Ternyata kita butuh mengimplementasi OAuth. Nah, dia seringkali jadi ngaco gitu loh. Nah, jadi solusinya apa ya, kita desain dulu arsitekturnya. Kayak outline dari yang bakal kita kerjain itu apa aja. Dan ya let AI cooking for us. Dan ya jangan lupa untuk nge-review. Oke, ya actionable takeaway-nya ya coding lah dengan intention gitu. Jangan hanya ngegenerate doang. Ya pause before paste. Setiap kita menggunakan AI ya jangan langsung copy paste secara cepat. Ya pahami dulu code-nya gitu loh. Ya kalau perlu buat sebagai drafting dulu, testing, dan kemudian kalau udah baru. Dan ya audit kalau perlu ya baca line demi line, baris demi baris gitu loh. Simpelnya kalau kita nggak bisa ngejelasin untuk
diri kita sendiri, untuk tim, ya jangan komit solusinya. Oke, ya taking control. AI kan hanya untuk mengakselerasi task kita ya. Ya jangan biarkan dia jalan sendiri, nge-setter sendiri ya, bisa aja jadi hidden risks, ya resiko-resiko tersembunyi. Validasilah setiap decision yang ada, yang diberikan dia gitu. Nah ini ada quotes nih, be the pilot not the passenger. Jadilah pilot, nah jangan hanya numpang doang, biarkan AI yang nyetir ya. Jangan ya. Ya siap untuk memanfaatkan generative AI. Ya let's deep dive, let's get in touch. Ya bisa menghubungi saya lewat WhatsApp atau menghubungi LinkedIn pribadi saya atau langsung ke email saya di vitor.roni@binus.asia.id ya. Sebelum pergi, saya akan memberikan referensi yang saya ambil ya dari PRN tentang bagaimana menulis, bagaimana ya kita, apakah user itu menulis banyak insecure code dengan AI assistant. Terus dari si Pence tentang the impact of AI on developer productivity dari Sen. Dan saya juga mengambil dari blog Adi Osmani, ini sangat blog-blognya itu sangat-sangat bagus menurut saya. Mempraktekkan sedikit, jadi ya. Nah di sini just deep dive yang sudah terinstall agentic ya. Nah karena jika saya masuk ke TUI mode, nah ini ada version kan, cuman sekedar teks doang. Nah saya mau dia sama dengan Johnny version. Nah konteksnya ya ini active file. Terus ya pro-nya saya, simpelnya saya mau TUI mode dari CLIF saya ini itu memberikan informasi yang sama biar keren-kerenan aja gitu loh ya. Karena ini kan hanya ini doang kan ya. Oke. Ya biarkan AI memasak. Kita tunggu. Dia bakalan nge-searching ini. Saya pause dulu ya. Pause. Nah ya si AI nya sudah, tinggal kita review apa aja sih yang dia ubah gitu ya. Kita review changes. Nah yang ubah sudah dia tes sendiri juga dan outputnya sudah seperti ini. Mari kita klarifikasi ya. Joni. Nah ya sepertinya udah oke lah ya. Terus just kita accept kalau sudah oke. Ya kira-kira seperti itu untuk simulasinya. Kita balik lagi. Ya sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada yang miss ya bisa disampaikan. Ya thank you, terima kasih.